Ya, selamat malam para pendengar, pembaca Tribun dan Warta Kota dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, kami bertiga lagi mengudara lagi hadir ya bersama-sama untuk berbicara di dalam topik talkshow kita edukasi seksual malam hari ini, yaitu vascular problem pada problem ereksi ya. Jadi problem ereksi itu ternyata disebabkan oleh problem pembuluh darah atau nama kerennya itu vascular problem. Kita tahu ada tiga yang menjadi penyebab problem pembuluh darah atau vaskular yang menjadi penyebab daripada gangguan ereksi pada seorang pria. Yang pertama itu adalah yang namanya aliran darah itu menyempit atau mengecil. Itu disebabkan oleh karena yang namanya hipertensi. Lalu yang kedua adanya sumbatan. Sumbatan itu bisa disebabkan oleh karena adanya kolesterol yang meningkat, oleh adanya protein darah fibrinogen, namanya fibrinogen yang meningkat, atau yang ketiga disebabkan oleh yang namanya pembuluh darah itu mengalami kebocoran atau leak karena adanya kadar gula darah yang meningkat. Jadi banyak pada penderita diabetes ya. Nah, akhirnya kita tahu bahwa seberapa banyak darah itu mengumpul ke dalam arteri di dalam organ reproduksi pria yaitu penis, ternyata akan menyebabkan aliran itu tidak sempurna ya, masuk ke dalam arteri itu tidak sempurna, atau pada penderita diabetes dia masuk lalu dia akan keluar dari arterinya sehingga akhirnya kekerasannya kurang. Nah, tiga hal ini akan menyebabkan gangguan ereksi pada seorang pria. Dan tiga hal ini ternyata di dalam pengamatan, di dalam kita berbicara patofisiologi, itu adalah disebabkan oleh karena berkurangnya kadar hormon testosteron ya. Kadar hormon testosteron itu berkurang akan menyebabkan sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu adalah satu kondisi di mana tekanan darah meningkat, kadar kolesterol, kadar gula darah meningkat, atau yang kadar protein darah atau kadar lemak juga meningkat, sehingga yang pasti adalah menyebabkan yang namanya gangguan ereksi pada seorang pria. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali tidak terdeteksi pada seorang pria dalam jangka waktu yang namanya lama. Ya, pada pertanyaannya sejak kapan akan bisa terjadi gangguan pembuluh darah pada seorang pria? Penelitian mengungkapkan, ilmu kedokteran itu mengungkapkan di atas 35 tahun, saya ulang, di atas 35 tahun itu sudah mulai terjadi yang namanya gangguan pembuluh darah. Dan pada seorang pria, karena kita bicara ereksi itu ada pada pria ya Kang Cecep ya, bukan pada wanita ya Mbak Fia. Lalu ternyata pada seorang pria ada 3 pembuluh darah yang sama, yaitu pembuluh darah di penis, pembuluh darah di jantung, dan pembuluh darah di otak. Sehingga tidak heran para pria yang di atas 35 yang tidak bisa menjaga kesehatan tubuhnya, yang tidak bisa menjaga kebugaran tubuhnya, pasti akan mengalami gangguan ereksi. Tidak, gangguan ereksi itu adalah terminal, pasti akan didahului oleh gangguan yang namanya mungkin akan mengalami namanya nyeri koroner, angina pectoris. Lalu akan sering mengalami pusing. Pusing itu biasa disebabkan oleh terganggunya sirkulasi arteri di otak. Nah, itu sudah mulai terjadi adanya penyumbatan, adanya yang namanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.